Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasiin 3 pilihan broker terbaik untuk trader pemula. Yang pertama, ada broker FDS. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit cuma $1, dan spread mulai dari 0. Yang kedua, ada broker OctaFX. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $50, dan spread mulai dari 1. Yang ketiga, ada XM Broker dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $5, dan spread mulai dari 1 saja. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar! Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Forex Indo. Melanjutkan video mengenai supply demand atau melanjutkan video praktek mencari area supply demand di Forex. Untuk video kali ini melanjutkan video sebelumnya, yaitu sudah mempraktekkan bagaimana cara mencari supply. Kali ini kita akan mencari zona demand, bagaimana bentukan-bentukan seperti apa zona supply, zona demand di market, kemudian cara menandai dan mengindikasi zona-zona demand. Oke. Untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, dan untuk yang sudah bergabung selamat datang. Oke, langsung aja ya. Kita buka MetaTrader, kemudian jika belum mempunyai tools area atau tools color level, itu silahkan diinstal di MetaTrader kalian. Toolsnya sudah saya sediakan di grup Telegram, silahkan download gratis ya. Oke. Zona demand, kita ingat kembali itu zona demand seperti apa. Itu zona demand terdapat zona demand yang pertama, yaitu rally base drop. Maksud saya rally base rally, RBR. Maaf, ini salah penulisan. Rally base rally. Kemudian ada demand drop base rally ya. Itu seperti apa RBR? Itu contohnya seperti ini, terdapat candle atau pergerakan harga naik, kemudian di sela-sela harga naik itu terdapat area equilibrium atau area keseimbangan, atau yang bisa kita sebut base. Oke. Nah, ini area base tersebut ditandai adanya candle rally yang signifikan, rally, dan terdapat candle bear atau base ya. Bear itu candle turun maksudnya, dan dibarengi dengan rally kembali. Fungsi dari demand itu adalah untuk kita bisa melakukan open posisi buy atau mencari zona untuk melakukan open posisi buy ya. Nah, ini contohnya di chart, terdapat rally kemudian candle terjepit base atau area sideways kecil, kemudian rally. Lihat apa yang terjadi saat harga menyentuh area base yang sudah ditandai ini, dia melakukan rejection atau kenaikan ya, atau pembalikan arah seperti itu. Oke. Kemudian demand yang kedua yaitu drop base rally. Drop base rally itu kebalikan dari rally base drop ya. Ditandai dengan adanya candle drop yang signifikan dan terjadi sebuah keseimbangan di antara harga tersebut, kemudian membentuk sideways atau pola equilibrium, kemudian harga kembali melonjak ke atas setelah drop ya, setelah membentuk area base ini. Nah, itu kita bisa sebut base atau demand, yang sama seperti support juga. Base ini RBR ini kadang kita indikasikan atau bisa kita lihat juga sebagai support ya, seperti itu. Oke, contohnya seperti apa ya, seperti ini.
dapat candle atau pergerakan harga drop, kemudian membentuk base atau sideways, kemudian rally kembali. Nah, itu bisa kita tandai sebagai acuan entry untuk open posisi buy seperti itu. Nah, ini contoh open posisi buy menggunakan area base atau demand DBR ya, drop base rally. Itu seperti ini. Harga bergerak dari nomor 1 ini bergerak turun, kemudian nomor 2 ini membentuk sideways, kemudian kembali ke atas. Nah, itu langsung kita bisa tandai untuk nantinya menjadi acuan kita melakukan open posisi buy. Nah, pergerakan harga sekarang kita cari pergerakan atau pola-pola ini di market. Silahkan buka MetaTrader ya. Ya, seperti apa demand rally base rally maupun drop base rally itu seperti apa, seperti ini contoh ya. Oke. Nah, ini kita bisa tebak ya, adalah drop base rally. Ya, ini adalah drop base rally. Drop, kemudian membentuk base rally. Nah, lihat apa yang terjadi teman-teman. Harga rejection setelah menyentuh area ini. Ya, seperti itu. Masih ada lagi contohnya. Nah, seperti ini juga. Ini adalah drop base rally. Ini adalah area demand ya. Tulis. Ya, seperti ini. Ini demand drop base rally ya. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi, ini juga bisa kita indikasikan sebagai drop base rally. Rata-rata melakukan pemantulan ya setelah mencapai area-area demand drop base rally ini. Kemudian rally base rally itu yang seperti apa? Itu contohnya di market itu yang seperti ini. Nah, sangat kecil ya. Tetapi jika Anda ingin melihat di range besar itu silahkan menaikkan di time frame besar. Nah, ini ya termasuk ya. Oke, nah ini. Lihat. Ini adalah demand rally base rally. Ya. Ya, ini adalah demand rally base rally. Tetapi demand ini belum menyentuh ya, harga belum menyentuh situ, sudah melakukan penaikan. Karena apa? Karena di sini terdapat demand juga di atasnya. Nah, dia melakukan reaksi terhadap harga ini, tetapi melakukan penembusan walaupun beberapa pip saja. Nah, itu sudah kalau kita open posisi kemudian meletakkan stop loss, kita akan kena stop loss. Ini cukup agak tidak valid ya untuk demand ini. Tetapi jika Anda melihat beberapa demand beruntutan seperti ini, Anda jangan mengambil yang pertama, Anda silahkan mengambil yang kedua atau yang ketiga ini. Nah, ya ini ya, reaksinya ada di sini. Nah, ini pun juga, nah, ini terdapat beberapa demand ya, beberapa lapisan demand, 1, 2, 3, 4. Reaksi ada di demand yang pertama tetapi menembus atau terjadi ya, fake out, itu disebut fake out. Kemudian melonjak kembali ke atas. Nah, setelah melonjak ke atas, ini mengambil area
mengambil area dari sini ya. Nah, ini rally base drop ya, mengambil kekuatan, kemudian menembus untuk melakukan penembusan di demand RBR ini ya. Oh, maksud saya mengambil area supply ya, supply rally base drop. Nah, ketika di harga mencapai demand terakhir, lapisan demand terakhir, dia melakukan penaikan yang cukup besar ya, sekitar 1952 poin atau 195 pips ya. Kemudian ini juga termasuk area supply demand rally base rally. Nah, ini juga termasuk. Kemudian ini pun juga agak samar-samar ya. Jika tidak jeli, ini mungkin tidak akan terlihat ya, apalagi untuk pemula yang masih baru. Jadi cukup sulit untuk melihat area base ini. Untuk itu saya ingatkan kembali, silahkan melakukan latihan terus-menerus ya, dan screenshot hasil latihan Anda untuk dokumentasi yang nantinya bisa Anda gunakan kembali. Oke. Dan ini juga termasuk area demand ya. Lihat di harga 4. Nah, ini demand ya. Seperti ini demand ada terdapat pucuk atau button atau lembah ya, lembah seperti ini adalah demand, masuk demand rally, maksud saya drop base rally ya. Ya, ini ada terdapat banyak sekali area-area jika kita jeli ya, untuk menandai area demand ini. Nah, ini pun termasuk area demand. Ya, ini area demand, harga drop, membentuk base, kembali naik ya, rally, kemudian saat kembali ke sini terdapat reaksi pembalikan arah sekitar 629 poin. Itu jika kita open posisi dengan lot 0,10 sekitar $60 ya, sekitar $60 seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman, sangat banyak area-area ini pun termasuk ya, rally base rally ya. Bentukan seperti apa saja itu terkadang tidak menentu, tetapi pada intinya terdapat base atau sideways kecil ya, sideways kecil seperti ini adalah sideways ya kan, ini adalah sideways. Memang agak sulit ya untuk mengidentifikasi sideways jika sideways yang tersamarkan. Nah, ini juga sideways nih, meskipun bentuknya seperti ini adalah sideways kecil ya. Sideways itu adalah area yang bertumpuk atau melakukan pembalikan arah pergerakan harga di situ-situ saja ya. Lihat ya, harga naik membentuk suatu pucuk, kemudian drop, close di harga ini, kemudian naik lagi, close kembali lagi ke area pucuk bawahnya. Nah, itu disebut sideways ya, atau area keseimbangan. Nah, kemudian ini juga area demand.
Ini demand atau lebih tepatnya support ya, demand atau support. Nah, kemudian ini juga ada lagi, ini mungkin yang agak cukup jelas dilihat oleh para pemula ya, area 2 ini. Nah, ini mungkin agak cukup jelas bagi para pemula. Terdapat candle drop, kemudian sideways atau candle terjepit kemudian naik lagi. Nah, ini bagi pemula mungkin agak cukup jelas ya untuk melihatnya. Ini pun juga adalah demand ya, berapa tumpuk nih, cukup banyak ya. Kemudian ada lagi, ini pun termasuk ya. Nah, demand, ini demand juga, ini pun juga demand ya. Nah ya, lihat agak lebar ya demand. Nah, lihat harga kembali ke sini, push, memantul ya, atau melakukan suatu reaksi. Kemudian ada lagi, ini juga termasuk teman-teman. Nah, ini termasuk demand ya, drop, base ya, rally. Ini juga termasuk. So, kita cari. Iya, tetapi melakukan penembusan. Nah, dalam penembusan ini juga tidak sembarangan ya. Dia melakukan perlawanan terlebih dahulu sebelum melakukan penembusan. Nah, jadi ada perlawanannya. Setelah mencapai area demand ini, dia melakukan sideways kembali. Sideways kembali itu adalah area perlawanan ya, perlawanan antara buyer dan seller. Tetapi ini lebih kuat kepada seller. Nah, kemudian menembus sehingga area ini diidentifikasikan atau dihapus, sudah tidak berguna lagi ya. Oh iya, jika harga demand dan supply ini tertembus teman-teman, tertembus beberapa pips saja, itu sudah tidak berlaku lagi dan jangan digunakan ya. Kita hanya menggunakan area-area supply demand itu yang masih fresh ya, gunakanlah area supply demand itu yang masih fresh ya. Nah, contohnya seperti ini sudah tidak fresh ya, karena sudah di break oleh harga ini, tetapi di bawahnya masih terdapat area demand lagi yang lebih kuat dari demand yang atas. Untuk itu apabila Anda melihat demand berlapis, supply demand berlapis, itu Anda lihat terlebih dahulu reaksi harga saat mencapai area demand atau supply itu ya. Apakah melakukan penembusan atau melakukan rejection atau pembalikan arah ya. Nah, untuk mengidentifikasi area penembusan atau kuatnya supply demand itu akan dibahas di video selanjutnya ya. Itu mencari supply demand yang kuat itu seperti apa, itu akan dibahas di video selanjutnya, di video berikutnya maksud saya. Untuk sekarang Anda cukup cari zona-zona yang kira-kira itu Anda identifikasikan sebagai zona-zona supply ataupun demand. Nah, ini juga termasuk zona demand. Terdapat drop, kemudian base kecil, rally. Saat harga mencapai area ini, dia akan melakukan rejection. Nah, walaupun sedikit ya, seperti ini, sekitar 67 poin dia melakukan rejection. Ini juga termasuk ya, ini adalah termasuk zona demand ya. Kemudian ini juga cukup lebar memang. Nah, ya,
yang seperti saya katakan, rally base atau area keseimbangan, harga tidak bergerak ke atas maupun ke naik tetapi kembali ke atas, itu disebut demand rally base rally. Nah, harga mencapai area tersebut kembali, dia sedikit melakukan rejection sekitar 500 poin atau 50 pips ya. Oke, nah ini juga termasuk ya teman-teman. Nah, demand, kemudian ada demand lagi, kemudian ini juga termasuk ya. Kemudian ini pun termasuk rally, maksud saya drop base rally. Nah, ya seperti itu ya. Oke, ini termasuk yang cukup lebar, termasuk rally base rally. Lihat bentukan seperti apa saja yang sudah saya tandai itu Anda perlu latihan dan lupa seperti apa saja itu tidak tidak menentu ya. Terkadang ada juga yang hanya candle terjepit, terkadang ada yang lebar, ada yang bentukannya sangat mudah dilihat dan juga ada yang cukup sulit dilihat ya, zona-zona demand atau supply. Oke, mungkin ini saja teman-teman, saya memberikan contohnya. Untuk besok atau video selanjutnya saya akan mempraktekkan lagi bagaimana cara menandai supply demand atau zona-zona supply RBR, drop base drop, rally base rally maupun rally base drop ya. Untuk itu saya lanjutkan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel Forex Indo.